Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, saya ingin menyampaikan presentasi juga PKG saya, PKG PJOK, yang mana di sini saya punya program RTL PKG PJOK tentang turnamen bola voli ini SDN nomor 1 Bandung Kota antar kelas 4. Jadi saya ingin menciptakan sebuah pembelajaran yang berfokus kepada anak. Nanti di sana yang akan menjadi penggerak dari satu pertandingan itu adalah kita itu berkesinambungan dalam untuk turnamen. Jadi anak yang bekerja. Baik, saya ingin menyampaikan. Jadi saya dari PKG PJOK Batam kelas 5. Next. Terbelakangnya itu adalah dari kegiatan proyek turnamen bola voli ini, yaitu untuk membuat suatu kegiatan memberikan dorongan pada peserta didik dapat berperan besar atas pembelajaran peserta didik, memberikan ruang kontrol untuk memberikan. Jadi ada choice-nya, ada pilihannya. Peserta didik memberikan kesempatan untuk menentukan pilihan dalam pembelajaran untuk menentukan apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka menunjukkan pemahaman mereka tentang bola voli ini. Jadi saya membuat turnamen bola voli ini karena di SD ini kita menggunakan lapangan bola voli ini, bukan lapangan standar. Terus, yang kedua ada kuisnya. Siswa diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka baik dalam proses pembelajaran maupun dalam keputusan yang mempengaruhi mereka di kelas. Yang ketiga adalah pemilihan atau ownership-nya. Siswa dilibatkan dalam pembelajaran sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan memiliki peran terhadap pembelajaran mereka. Jadi anak itu memiliki peran di sana dalam pertandingan tersebut. Oke, next. Tujuan program ini adalah mengenalkan pada pengetahuan kepada peserta didik bagaimana menyusun dan melakukan kompetisi bola voli ini. Itu meningkatkan keterampilan motorik dasar peserta didik dalam permainan bola voli ini. Dan yang tujuan terbesar kita adalah mempersiapkan atlet O2SN SDN nomor 1 Bandung Kota. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Next. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, itu capaian peserta didik mendapatkan pengalaman dalam bentuk suatu pertandingan bola voli mini berbentuk SEM. Jadi sport education ini anak itu yang bekerja di sana. Kita sebagai guru adalah sebagai fasilitatornya. Jadi kita mengarahkan mananya anak ini yang harus dikelolanya. Terus yang kedua, langkah-langkah menyusun rencana kompetensi bentuk kepanitiaan, melaksanakan kegiatan, evaluasi kegiatan, dan tindak lanjutnya. Setelah itu tujuannya adalah dalam memberikan pengalaman kepada peserta didik bagaimana mengelola kompetisi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dan struktur dari mitra kalau belajar itu penunjangnya tentu kita pada kepala sekolah, dan ketuanya mungkin saya sendiri. Nah, wakil ketuanya Pak Lutfi yang mengambil video. Yang ketiga sekretarisnya Pak Lina Misra, dan koordinator kelas rendahnya Pak Ganda di balik, dan koordinator kelas tingginya Bu Emi Mastura. Dan anggota adalah seluruh anggota perangkat itu adalah seluruh kelas 4. Jadi maksudnya perangkat kelasnya dari ketua kelas negaranya, nanti itu yang akan mengelola nanti. Setelah itu mitra dalam komunitas belajar itu pertama ada orang tua siswa, dan wali kelas. Jadi itu ada ketua komite, kayaknya ketua komite itu sangat dianjurkan untuk kita undang sebagai undangan kita atau dalam mitra dalam komunitas. Next. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama kita ada sumber daya manusia, kepala sekolah, guru PJK, siswa, PASA, PASB-nya. PASA tidak ditampilkan karena anak-anak kelas 1, kelas 2 itu dan kelas 3 itu masih belum paham. Jadi kita ambil yang di PASB sama PASC. Jadi kelas 3 ke 4, 5, 6. Dan orang tua siswa.
Setelah itu sumber daya fisik adalah kita punya lapangan sekolah, ruangan kelas, ruangan guru, jadi gapsek, stopwatch, fluid, bola, net itu adalah dibutuhkan dalam pertandingan nanti. Sumber daya finansial itu mungkin kita bantu yang melalui bos dan sponsor. Nah, ini sponsor ini lebih penting. Nah, kalau bisa anak itu bisa membuat proposal untuk sponsor. Oke, next. Rencana evaluasinya itu mengukur tingkat keberhasilan implementasi model sport education dalam pembelajaran PJK. Jadi kita mengukurnya setelah itu mengetahui sejauh mana model ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, memahami konsep dan keterampilan motorik siswa, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung menghambat model, mendapat masukan untuk perbaikan dalam pengembangan model di masa mendatang. Jadi anak itu punya pengalaman nantinya di sekolah, siapa tahu nanti di rumahnya ada event, anak ini udah punya pengalaman di sekolah kita. Lanjut subjek evaluasinya siswa seluruh yang mengikuti pembelajaran PJK dengan model sport education, guru PJK, seluruh guru terlibat dalam implementasi ini. Jadi di sini kita melibatkan guru-guru, contohnya dari guru kelas 4 itu dilibatkan. Setiap wali kelasnya ada A, B, C, dan E. Jadi kita saling melibatkan semua guru. Setelah itu kayak propaganda, IT-nya bisa dibantu, jadi membantu anak-anak kita dalam menyelesaikan tugasnya. Next, rencana evaluasi itu alat pengumpulan data. Yang pertama ada observasi langsung terhadap proses pembelajaran PJK. Yang kedua ada dokumentasinya, rencana pembelajaran, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah portofolio siswa, kumpulan siswa untuk menunjukkan perkembangan kemampuan dan pemahaman mereka. Aspek yang dievaluasi itu adalah kognitifnya, afektifnya, psikomotornya, dan proses pembelajaran tersebut. Next. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada saran atau pertanyaan saya terima. Ada Pak Ganda? Karena ini adalah sangat membantu untuk menyelesaikan. Oke, next Pak Roli sebagai yang mau dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Program yang Bapak rencanakan ini, Pak? Ya, sangat bagus untuk kita laksanakan, apalagi kita akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Sangat bagus sekali kita laksanakan waktu anak-anak setelah ujian, yaitu di kelas meeting. Maka anak-anak akan lebih bersemangat, lebih terpancing inisiatifnya, semangatnya, sehingga mereka tetap semangat walaupun setelah ujian. Semoga rencana program yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan bagus. Terima kasih, Roli. Terima kasih masukannya, Roli. Sebenarnya ini yang kita tampilkan nanti mungkin memang bagusnya di pas kelas penting. Kelas penting, jadi anak-anak itu dilibatkan semuanya di kelas 4. Nanti event itu bisa jadi kita kembangkan ke kelas 5 dan 6. Jadi kita berfokus ke kelas 4 ini, maksudnya kita bisa dibuat di hari pembelajaran, pasti anak itu bisa mengikuti. Tapi yang event besarnya mungkin nextnya kita buat ke dalam bentuk setelah di sekolah ada kelas meeting, itu baru kita buat di kelas 4, 5, dan 6. Jadi lebih besar. Oke, terima kasih masukannya Bu Roli. Masih ada lagi? Bu Emi, Bu Roli. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dengan tepat dan benar untuk meningkatkan motivasi minat belajar siswa kita. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.